Shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat Natal. Bapak Ibu Saudara semuanya bersuka cita pagi hari ini. Damai sejahtera Tuhan turun atas kita semua. Mari semua tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami bisa berkumpul di tempat ini. Kami bisa merayakan Tuhan hari kedatangan-Mu ke bumi ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau hadir bagi kami, membawa kasih karunia damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lawatlah setiap kami Tuhan, bekerjalah Bapa. Kiranya pujian kami, penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Segala
sebelum duduk kembali boleh kasih jabat tangan kanan kirinya. Selamat Natal, kasih Tuhan melingkupi kita semua. Joyful, joyful.
Engkau saja yang layak ditinggikan. Engkau saja yang layak dimuliakan. Segala pujian sembah kami hanya bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all the world Thy hand has made. I see the stars, I hear the rolling thunder, Thy power throughout the universe display. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Oh Lord, my God, when I'm in awesome wonder, consider all the world Thy hand has made. I see the stars, I hear the rolling thunder, Thy power throughout the universe display. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan,
Bukankah Dia yang layak terima segala pujian? Bukankah hanya Dia yang layak terima penyembahan? Karena segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berhimpun di rumah-Mu Tuhan, untuk bersama-sama kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Sungguh hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang lahir bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu yang mencari wajah-Mu ini Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan. Layakkan kami Tuhan bersekutu dengan Engkau. Kuduskan kami seperti Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Bapakku yang baik, syukur terima kasih. Terima kasih buat segala kemurahan-Mu atas kami semua Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena kasih kemurahan-Mu Bapa. Ya. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Kalau sebenar Tuhan kami akan dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau urapi hamba-Mu yang Kau persiapkan Tuhan. Urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan kami untuk membawa kami semakin setia kepada-Mu. Melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup kami berkenan kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari beri tepuk tangan paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Silakan duduk. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Yesus, Juru Selamat kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, tentu semua bersuka cita. Amin. Mari senyum, tampakkan gigi Saudara. Ya, puji Tuhan. Saya hari ini melihat banyak orang berjalannya agak beda dari biasanya. Saya perhatikan kenapa ya. Lalu saya lihat sepatunya baru. Yang penting hati baru. Amin. Sepatu baru, puji Tuhan. Baju baru, puji Tuhan. Yang penting semua kita baru di dalam Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Matius pasal 27. Ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-54.
yang dikasih Tuhan, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya, ini Natal atau Paskah? Kok yang dibaca kematian Tuhan? Saudara-saudara, ada hubungan yang sangat erat sekali, bahkan tidak terpisahkan antara kelahiran Yesus Natal dengan kematiannya Paskah. Saudara-saudara, ini satu kesatuan. Yesus datang ke dunia hanya untuk mati di kayu salib, curahkan darah, menjadi korban bakaran, menjadi korban penebusan dosa, menjadi korban penghapus kesalahan, menjadi korban pendamaian. Bisa berkata amin? Jadi saudara-saudara, bicara Natal mesti bicara Paskah. Yesus lahir untuk mati bagi setiap kita semua. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita mesti mengerti bahwa kelahirannya di Bethlehem 2000 tahun lebih yang lalu. Saudara-saudara, malaikat Tuhan berkata, beri nama anak ini Yesus, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Saudara-saudara, dengan cara bagaimana? Dengan cara menjadi korban. Dia tebus dosa Bapak Ibu Saudara kita semua. Jadi tidak salah kalau di Natal pagi ini kita membaca ayat-ayat Paskah. Sebab lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia ini. Jadi Yesuslah anak domba yang tersembelih. Sekali lagi dia lahir untuk mati. Tetapi pagi ini yang kita mau belajar adalah ayat itu berkata, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Kematian Yesus, saudara-saudara, disertai dengan tanda-tanda yang luar biasa. Tanda-tanda yang menakjubkan. Alkitab berkata terjadi gempa bumi yang hebat sekali, saudara-saudara. Dan ayat itu juga berkata, tirai bait suci terbelah menjadi dua. Jadi menurut tafsiran saudara-saudara, terbelahnya itu miring sehingga sulit untuk dijahit lagi. Itu bicara tentang setiap orang percaya Yesus kapan saja, di mana saja, mau pagi, siang, malam, dini hari, bisa menghampiri tabut Allah, bisa menghampiri hadirat Allah, bisa menghampiri Allah dimanapun juga. Amin. Terbelah. Saudara-saudara, dan itu tanda yang hanya Tuhan bisa buat. Gempa bumi yang hebat. Kalau baca ayat 45, terjadi kegelapan yang sangat pekat. Dan saudara-saudara, itu juga cuma Tuhan yang bisa buat. Nanti kuburan-kuburan saudara-saudara, Alkitab katakan terbuka. Dan orang-orang percaya, orang-orang kudus Tuhan itu bangkit dari kematian. Dan orang melihat, saudara-saudara, mereka bangkit. Saudara-saudara, pada saat kematian Yesus, disertai dengan tanda-tanda yang mengherankan itu, Alkitab mencatat, kepala pasukan menjadi percaya. Prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi percaya. Nanti Lukas 23 ayat 48 berkata, rombongan orang pulang dengan sambil memukul-mukul diri. Saudara-saudara, seolah-olah berkata, Yesus yang benar, dia benar anak Allah, kami berdosa, kami telah salibkan dia. Jadi saudara-saudara, tanda-tanda yang menakjubkan membuat orang percaya Yesus, membuat orang mencari Yesus. Kisah para Rasul mencatat, Bapak Ibu Saudara, di mana orang-orang ini berkumpul mendengarkan khotbah Petrus di hari Pentakosta.
Bahkan sebelumnya saudara-saudara mereka juga ikut berdoa. Bukan 12 orang murid saja. Tapi banyak orang saudara-saudara ikut berdoa menanti Roh Kudus, ikut dengar khotbah Petrus pertama di kamar loteng Yerusalem, ikut juga khotbah Petrus yang kedua di Serambi Salomo. Bukan 12 orang, tapi ratusan orang. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang seperti kepala pasukan, prajurit-prajurit, dan orang-orang yang melihat bagaimana Yesus mati disertai dengan gelap, disertai dengan gempa bumi, kuburan terbuka, orang mati bangkit. Saudara-saudara, mereka lah yang mencari Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan mereka berkata dialah anak Allah yang hidup. Pagi ini di perayaan Natal atau ibadah Natal, hal yang sama terjadi. Mari kita melihat saudara-saudara ada peristiwa yang akan menyertai kelahirannya. Sebagaimana ada peristiwa-peristiwa yang hanya Tuhan saja bisa buat. Yang menyertai kematian Yesus di atas kayu salib. Sampai-sampai mereka berkata benar, dia adalah anak Allah. Anak Allah bukan berarti Allah kita ini melahirkan, bukan. Saudara lihat gambar di depan. Namanya apa? Anak kunci. Apa? Tidak, tetapi anak Allah bicara tentang Allah menjadi manusia. Sebab dia tidak bisa mati, sebab roh kekal adanya. Supaya ada pengampunan, harus ada penumpahan darah. Itulah sebabnya Allah yang adalah roh gak bisa mati itu. Menjadi manusia. Supaya dia bisa mati, curahkan darah. Sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kami mengasihi saudara, segeralah terima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Baik, ada tanda-tanda yang heran menyertai kematiannya sampai orang menjadi percaya lalu ikut Yesus. Sekarang kita membaca dalam Lukas pasal 2 ayat 13. Ayat itu berkata, dan tiba-tiba tampaklah di mana gembala-gembala di padang Efrata di waktu malam melihat malaikat Tuhan menampakkan diri. Lalu malaikat Tuhan berkata, jangan takut, sebab aku memberitakan kabar kesukaan. Hari ini telah lahir bagimu apa? Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi saudara-saudara, kita mau melihat ada tanda-tanda yang hebat sekali yang cuma Tuhan bisa buat. Yang menyertai kelahiran Yesus. Yang pertama saudara-saudara, ayat itu mencatat tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan mereka malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Saudara-saudara, saya kepingin kita tidak begitu saja melakukan acara Natal hari-hari ini. Mari kita mau berhenti sejenak, kembali seperti 2000 tahun lebih yang lalu di padang Efrata. Di hari Natal pertama, dan artinya waktu Yesus lahir waktu itu. Saudara-saudara, malaikat Tuhan dan bala tentara surga turun.
Ini sesuatu yang menakjubkan sekali. Malaikat Tuhan dan bala tentara itu turun. Ini pemandangan yang gak mungkin pernah terjadi lagi, saudara-saudara. Kecuali nanti pada hari Tuhan. Pemandangan yang sangat bahkan bisa menakutkan, mengerikan. Sekaligus yang membuat sukacita besar bagi segala bangsa. Malaikat-malaikat dan bala tentara surga turun. Bagaimana ya kalau waktu itu kita ada di antara gembala-gembala melihat peristiwa yang sungguh mengherankan sekali. Yang membawa kabar sukacita lahirnya juru selamat. Jadi saudara-saudara, gembala-gembala melihat langsung peristiwa yang cuma Tuhan bisa buat menyertai kelahirannya. Nah, setelah pujian kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, saudara-saudara, ayat itu berkata mereka kembali ke surga. Sungguh pengalaman supranatural, pengalaman yang luar biasa sekali. Bagaimana tidak bisa percaya mereka, sebab mereka melihat sendiri bala tentara surga turun. Mari kita melihat berikutnya, saudara-saudara. Yang heran sekali adalah Allah yang maha segalanya itu. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Allah yang heran, pokoknya Allah yang segala-gala. Allah yang sangat jauh sekali. Allah yang tidak terbatas itu. Menjadi manusia. Saudara-saudara, ada di dunia ini, masuk ke dalam bumi ini. Ada di kota apa? Kota apa dia lahir, saudara-saudara? Bethlehem, lebih kecil lagi. Saudara-saudara, lalu ada di seorang rahim perempuan. Ada di dalam rahim seorang perempuan, namanya siapa? Maria, lebih kecil lagi. Nanti dia ada di palungan, saudara-saudara, di pakan ternak, tempat makan ternak. Tapi saya mau bilang, saudara-saudara, ini sesuatu yang gak masuk akal. Allah yang tak terbatas, segalanya menjadi sepertinya kecil sekali. Saya lihat beberapa gambar di internet. Inilah perbandingan saudara-saudara antara bumi dan matahari. Buminya mana? Kecil sekali. Bumi dan matahari itu kecil. Tapi mari lihat saudara-saudara, bumi dibandingkan dengan bintang yang paling terang, Arcturus. Di slide berikutnya saudara-saudara, mataharinya tadi besarnya enggak karuan. Pojok sana saudara-saudara. Menjadi lebih kecil dari Antares. Benda-benda di langit ini mengajar .510 juta kilometer persegi. Lalu dibanding dengan Arcturus sudah tidak ada apa-apanya. Saudara, Allah pencipta langit dan bumi yang maha segalanya. Menjadi manusia di dalam rahim seorang manusia. Maria. Saya berkata ini sesuatu yang melampaui akal. Sesuatu yang luar biasa sekali. Nah, tanda-tanda ini saudara-saudara menyertai kelahirannya. Dia ada di kandang domba, saudara-saudara. Bahkan kemudian waktu dia dilahirkan, dia ditaruh di palungan, dibungkus dengan kain lampin. Dia adalah anak Allah sebab
Dia Allahnya menjadi manusia. Dia anak manusia. Alkitab suka menyebut Yesus anak manusia. Sebab dia lahir dari seorang perempuan tanpa campur tangan seorang laki-laki. Roh Kudus yang mengerami rahim Maria. Disebut anak domba Allah. Itulah sebabnya Mika 5 ayat 1 bahwa asal Yesus itu dari Bethlehem. Mika 5 ayat 1. Tetapi saudara-saudara, Mika 4 ayat 8 berkata bahwa dia akan datang ke menara pengawal domba-domba, ya. Di sana dikatakan menara kawanan domba maksud saya. Bahasa Ibrani tulis kota ini Migdal Eder. Jadi dia lagi di Bethlehem, di kandang, bukti bahwa dia anak domba. Tapi kemudian dari Bethlehem dia pergi, saudara-saudara, akan datang ke Migdal Eder, ke tempat peternakan domba-domba. Sebab imam-imam bait suci bikin peternakan lah untuk memasok domba-domba yang akan menjadi korban bakaran, korban pendamaian di bait suci. Tempatnya di Migdal Eder. Yesus ke sana. Artinya Yesus akan menjadi anak domba Allah. Saudara-saudara, ini sesuatu sekali yang luar biasa, yang melampaui akal. Itulah sebabnya tidak heran kalau kemudian di Lukas 2 ayat yang ke-16 ayat itu berkata, lalu mereka gembala-gembala cepat berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Tanda-tanda ajaib menyertai kematian Yesus. Banyak orang, kepala pasukan, penjaga-penjaga Yesus, bahkan orang banyak percaya Yesus anak Allah dan ikut dia. Cari dia. Sekarang kita membaca bahwa tanda-tanda heran terjadi waktu Yesus dilahirkan. Dan gembala-gembala itu, saudara-saudara, mencari Yesus yang dibungkus dengan kain lampin dan ditaruh di dalam palungan. Selalu mencari dia. Tentu kisah yang tidak asing, saudara-saudara, tentang orang-orang Majus dari timur. Berapa orang, saudara-saudara? Berapa orang? Orang Majus? Bukan 3, betul. Banyak saudara-saudara. Ada yang bilang 12, tapi dari persembahannya 3 macam itu. Mereka pikir ada 3, tapi kita tidak bicara tentang itu. Tapi yang jelas saudara-saudara, mereka adalah orang-orang dari timur. Saya tidak tahu mereka adalah orang-orang percaya Tuhan atau tidak. Bisa saja percaya. Sebab Daniel termasuk orang Majus. Sebab dia orang yang bijaksana, orang yang bisa menafsirkan mimpi, itulah orang Majus. Tetapi yang kita mau belajar adalah kepada orang-orang Majus, Allah memberikan tanda yang luar biasa saat Yesus yang lahir kemudian menjadi anak itu. Saudara-saudara, tanda yang luar biasa, itulah bintang dari timur. Orang lain nggak lihat, tidak lihat. Orang lain juga nggak mengerti. Sampai-sampai Herodes, saudara-saudara, bertanya, kapan bintang itu nampak? Tapi yang kita lihat adalah bintang itu mimpin, bintang itu menyertai. Orang-orang Majus pergi ke Bethlehem untuk menjumpai anak itu, Yesus itu. Di sebuah rumah, bukan di kandang lagi. Tetapi saudara-saudara, sampai di Yerusalem, orang-orang Majus mampir ke istana Herodes. Dan bintang itu nggak nampak. Sebab kita tahu Herodes jahat sekali. Dan selalu saja bintang bicara tentang Roh Kudus dalam Alkitab. Roh Kudus tidak ada bersama yang jahat. Dan selama orang Majus di istana, mereka nggak lihat bintang. Tapi pada saat mereka keluar dari istana, Alkitab berkata di Matius 2 ayat 9, dan lihatlah bintang itu telah mendahului mereka tepat di atas rumah di mana anak itu ada.
Jadi ini tanda yang menakjubkan sekali. Tanda yang luar biasa. Yang bahkan membuat orang-orang Majus ini berjalan mencari Yesus. Saya percaya saudara-saudara, dari kisah-kisah ini, mari kita mau seperti gembala-gembala di padang Efrata, seperti orang-orang Majus, bahwa Yesus juru selamat dunia. Katakan amin. Dia raja di atas segala raja. Amin. Kenapa saya berkata itu? Saudara-saudara, ketemu Herodes, orang Majus tidak sujud menyembah, tidak. Padahal dia raja. Tapi ketemu Yesus yang masih anak-anak itu, saudara-saudara, mereka sujud menyembah. Jadi saya berkata, dialah raja di atas Raja Herodes. Bahkan dialah raja di atas segala-galanya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara dan saya, karena kasih karunia Allah bisa menerima dia menjadi Tuhan, Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Saya percaya kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang senang mencari Tuhan. Bisa berkata amin? Mencari Tuhan itu bukan mencari apa ya? Yesus maksud saya Allah lebih dulu yang mencari kita. Seperti dia mencari Adam berdosa. Dia yang memulainya mencari orang-orang berdosa. Dia yang punya inisiatif. Nah, kita sudah terima anugerahnya. Kita mencari dia. Artinya mari kita lebih dekat sama Tuhan. Mari kita bersekutu dengan dia lebih sungguh lagi. Mari kita mau beribadah kepadanya. Mari kita mau menyembah dia. Mari kita membaca Ibrani 11 ayat 6. Mengapa begitu penting kita mencari Tuhan? Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab Allah menghisapkan orang-orang seperti orang-orang Majus, gembala-gembala, kepala pasukan, prajurit-prajurit menjaga Yesus, dan orang banyak yang mencari Yesus sebagai pekerjaan. Sekali lagi, waktu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mencari Tuhan. Tuhan loh, Tuhan. Mungkin kita nggak memandangnya, tapi Tuhan memandangnya sebagai pekerjaan. Tentu pekerjaan rohani. Sebab ayat itu berkata Tuhan Allah memberi upah. Jadi upah akan diberikan kepada yang bekerja. Kata upah juga berarti balasan atau pahala. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang pagi ini bersekutu dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, beribadah, menyembah, mencari Dia. Di mata Tuhan, semua kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Saudara-saudara, saya melihat tayangan-tayangan di TikTok dan lain sebagainya, bahkan anak-anak kelas masih sekolah di Cina, sebelum mereka mulai kegiatan di tahun ajaran baru, mereka melihat video besar. Bagaimana orang-orang tua mereka bekerja dengan begitu rupa. Taruhannya bahkan mati. Ada yang pikul barang sampai tinggi sekali. Ada resiko pekerjaan yang bisa saja membuat seseorang mati di tempat kerja. Ada yang sedang tunggu, apa itu, kayak traktor, saya nggak tahu. Saudara-saudara, lalu sedang mengarahkan belok kanan, belok kiri, tiba-tiba jatuh dan mati. Mereka untuk upah yang sementara. Bekerja begitu rupa. Lupa waktu, lupa keluarga, lupa kesehatan, lupa semuanya, saudara-saudara. Saya mau bilang, di mata Tuhan, waktu kita mencari Dia lebih dekat dengan Dia, adalah upah. Berarti kita sedang bekerja.
Inilah pekerjaan rohani yang harus Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kerjakan. Dan ada upah, ada pahala bagi kita. Bisa berkata amin? Beberapa lagi saudara-saudara saya menulis orang yang mengerti. Mencari Tuhan itu adalah pekerjaan. Slide berikutnya. Merupakan petunjuk bahwa mata hati mereka sudah dibukakan. Pada waktu Bapak Ibu Saudara bekerja dengan sungguh-sungguh cari nafkah, menghidupi keluarga, supaya bertahan hidup, nunda kematian, kerjakan nunda kematian supaya bisa makan. Saudara-saudara, lalu bisa sekolahkan, kuliahkan anak, kasih modal dan lain sebagainya. Baik, tapi saya mau bilang bahwa mencari Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, ada upah. Bahkan bukan cuma upah loh. Upah kan mesti diberi, tapi ada pahala, ada bonus, ada balasan. Dan orang-orang yang ngerti bahwa hidup ini bukan cuma bekerja untuk sesuatu yang fana, yang akan pasti ditinggalkan pada usia 70 tahun kalau bisa. Kalau Tuhan berkemurahan, ada yang 80, ada yang banyak mati umur 50, bahkan di bawahnya. Saudara-saudara juga ngerti bahwa ada pekerjaan dan ini punyanya Tuhan. Dengan mencari Dia, saudara-saudara, berarti mata hati kita, mata rohani kita terbuka. Mengapa saya berkata demikian? Markus 8 mencatat peristiwa di mana ada orang buta dibawa kepada Yesus. Lalu Yesus ludah ke tanah aduk-aduk, lalu oleskan pada mata orang buta itu. Alkitab berkata pada zaman pertama, orang itu melihat manusia seperti pohon. Saudara-saudara, saya percaya bukan Tuhan gak spontan sembuhkan dengan sempurna. Tapi inilah pelajaran besar. Bahwa Tuhan gak mau Bapak Ibu Saudara melihat manusia seperti pohon. Yang cuma punya tubuh. Sehingga bangun tidur, saudara-saudara pikiran pekerjaan. Tidak salah. Harus bekerja, sebab yang tidak bekerja tidak boleh makan. Harus bekerja. Anak-anak belajar sungguh-sungguh supaya kalian dimudahkan oleh kalian sendiri, tentu oleh campur tangan Tuhan, untuk mencari nafkah ke depannya. Boleh dan harus bekerja. Tetapi Tuhan gak mau kita melihat manusia hanya punya kebutuhan tubuh saja. Itulah sebabnya dia jamah lagi sampai dia berkata, orang buta ini berkata, aku melihat pohon dengan sangat jelas. Bahkan dia sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat semuanya. Dia melihat seperti Allah melihat. Dia melihat seperti Allah waktu ciptakan pertama-tama. Bukan cuma bekerja. Tapi bersekutu dengan Tuhan. Lebih dekat dengan Tuhan. Lebih mengasihi Tuhan. Lebih menyembah Dia. Sehingga dia sekarang bisa melihat bahwa manusia punya kebutuhan tubuh, iya. Ada kebutuhan jasmani, ngelencer, saudara-saudara. Tapi juga ada kebutuhan roh yang gak bisa tergantikan oleh kekayaan harta yang banyak. Terima kasih untuk harta, untuk berkat materi yang Tuhan beri. Bisa berkata amin. Tapi tidak bisa menggantikan kebutuhan roh. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mencari Tuhan artinya lebih dekat, bersekutu, menyembah, beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan disiplin adalah pekerjaan di mata Tuhan. Mari kita melihat sekarang upah, pahala, balasan di orang mencari Tuhan. Mazmur 9 ayat 11 berkata, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, seperti orang-orang maju, sekalipun jaraknya jauh sekali. Sudah adanya di Banyuwangi, Sumber Agung, adanya di Genteng, ada di Karangdoro, ada Celuring, macam-macam, jauh-jauh Purworejo, datang cari Tuhan. Ayat itu berkata ada balasan, ada penghiburan, ada pahala. Apakah itu? Immanuel.
Allah tidak tinggalkan jemaat GPD Jajak dan semua kita yang mencari Tuhan. Amin. Mari mencari Tuhan. Saya percaya semua kita punya mata hati, mata rohani sudah dibuka. Bekerjalah. Tapi waktu ibadah, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saudara-saudara, upah untuk orang-orang Majus yang mencari Tuhan, carinya sungguh-sungguh. Panjang waktu yang dibutuhkan. Penuh resiko di perjalanan. Biayanya besar, saudara-saudara, sebab sampai 2 bulan kurang lebih. Tapi mereka dengan kerinduan, dengan cinta Tuhan, dengan ucapan syukur, saudara-saudara, mereka terus cari, beribadah, pokoknya ketemu Tuhan. Dan ayat itu berkata nanti, saudara-saudara, mereka dimampukan hidup di jalan Tuhan. Bagi orang-orang Majus, dimampukan hidup di jalan Tuhan. Dimampukan melihat Allah itu nyata. Itu adalah upah. Dia cari Tuhan bukan supaya dia dapatkan berkat-berkat materi saja, bukan. Bukan supaya maaf bicara jadi kaya, punya harta. Oh bukan. Kita membaca mereka justru datang cari Yesus, bawa sesuatu. Bukan berharap dapat terus. Mereka bawa bahkan persembahan raja-raja, emas, kemenyan, dan mur. Saudara-saudara, jadi heran sekali. Mereka menjadikan mampu hidup di jalan Tuhan. Ngalami Tuhan, penghiburannya, memimpin nyata sekali sebagai balasan, sebagai pahalanya. Saya tidak tahu, Bapak Ibu Saudara tiap minggunya cari Tuhan. Apakah ini juga menjadi upah kita? Tuhan terima kasih, Kau memampukan kami hidup di jalan. Anak-anakku juga hidup di jalan sebagai upah, sebagai pahala. Atau karena tidak ada berkat, karena tidak ada jalan keluar, tidak ada pertolongan, apalagi tidak ada sesuatu penghasilan, lalu kita berkata, cuma cari Tuhan. Orang Majus cari Tuhan, bukan supaya dapat sesuatu. Karena mereka merasa sudah dapat sesuatu. Saya percaya dia belajar dari kitab Daniel tentang Mesias yang akan datang. Juru selamat dunia. Mereka telah menerima banyak dari Tuhan. Itulah yang membuat mereka cari Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya cari Tuhan karena supaya mendapat, bahaya. Berhenti di tengah jalan. Tapi mari kita mau seperti orang-orang Majus yang karena sudah terima banyak. Sudah diciptakan, sudah dilahirkan, sudah diselamatkan, masih dapat bonus-bonus yang lain diberkat. Saya percaya kita akan terus mencari Tuhan. Sekalipun yang mencari Tuhan akan turun hujan berkat, kata Zakaria 14 ayat 17. Tapi orang-orang Majus tidak berkata, aku klaim janjimu Tuhan, cari engkau, hujan berkat turun. Oh tidak, sama sekali tidak. Sama sekali. Mari kembali ke Natal pertama. Kita lebih dekat Tuhan karena kita sudah merasa Dia tebus dosa saya yang harusnya binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Amin. Bagaimana dengan upah para gembala di padang Efrata yang mencari Tuhan? Ayat selanjutnya berkata, mereka bersukacita karena Tuhan dan firman-Nya. Dengan sukacita. Dalam Lukas 2 ayat 20 mereka bersukacita sebab apa yang dikatakan malaikat Tuhan ini benar.
ini sebagai upah. Ini Kristen dewasa. Ini Kristen yang mata hatinya sudah dibuka. Yang akan berkata, Tuhan, berfirmanlah. Satu saat terjadi peristiwa, kita cuma berkata, firman-Mu benar. Firman-Mu heran. Firman-Mu enggak pernah gagal. Hari-hari ke depan akan terjadi seperti Alkitab katakan. Dan saudara-saudara, kiranya Bapak, Ibu, Saudara dan saya menggenapi firman Tuhan. Bukan cuma menggenapi firman Tuhan tentang berkat, tentang pertolongan, tentang hidup bahagia saja, bukan. Bonus itu. Tapi apa yang firman Tuhan katakan ke depan. Jadi gereja yang disempurnakan, disingkirkan ke padang gurun 3,5 tahun. Saudara-saudara, bahkan akhirnya kita bersama-sama orang kudus, diangkat di awan-awan lebih dulu yang mati di dalam Tuhan. Kita yang hidup, tadi saudara-saudara diubahkan. Semua terjadi dan kita bersuka cita karena Tuhan dan firman-Nya. Amin. Saya mengajak kita untuk kembali ke Natal yang pertama. Mari lebih dekat dengan Tuhan. Dan pandanglah bahwa ada upah yang mungkin bukan harta atau pekerjaan yang diberkati. Itu bonus lah, itu bagiannya Tuhan. Tapi saya kepingin jelang Tuhan makin mendekat, kita lebih punya alasan-alasan tersendiri, alasan dewasa dalam Tuhan. Saya cari Tuhan, karena saya sudah menerima semuanya. Dia lahir dan mati untuk saya. Dia menolong saya, firman-Nya benar, pimpinannya, petunjuknya, dan semua firman benar. Saya percaya gereja ini akan menjadi gereja yang mengasihi Tuhan. Dan Natal 2024 GPD Jajak menjadi Natal yang indah. Katakan amin. Bukan cuma Natal yang ajaib, saudara-saudara, dipenuhi dengan tanda-tanda. Natal yang indah, karena jemaat ini menjadi dewasa dalam Tuhan. Semua itu dalam motivasi mencari Tuhan, beribadah, menyembah Dia. Pagi ini biarlah yang menggerakkan kita mencari Tuhan adalah kasih Yesus yang heran. Kita sudah menerima semuanya. Tuhan sudah melakukan banyak hal ajaib bagi kita. Tanda-tanda heran, luar biasa sekali. Baiklah kita mencari Tuhan. Ada upah yang heran. Kebaikan-Mu Tuhan, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Ya, mari sama-sama kita berdiri. Natal ini akan menjadi Natal yang indah. Lalu saja kita belajar dari para majus dan para gembala. Mencari Tuhan, lebih dekat sama Dia, mengasihi Dia, menyembah Dia. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terlari, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, Siapa merasakan kebaikan, nyanyi dengan sungguh-sungguh sambil angkat tangan kepadanya. sepanjang hidupku Kau setia, Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku katakan lebih sungguh buat semua yang telah terima kebaikan Tuhan. Sepanjang hidup Kau setia. Amin. Sepanjang hidup Kau sangat baik. Nafasku memuliakan belum bicara soal keselamatan, tapi baru soal nafas yang Dia beri dengan free, gratis. Tidakkah Bapak Ibu sudah bisa bersyukur kepadanya untuk semua pimpinan, penyertaan dan kehadirannya setiap saat? Bukankah itu balasan upah yang Dia beri kepada kita? Terlebih Dia telah lahir dan mati untuk kita. Saya percaya kita bisa berkata, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semakin banyak kita merayakan Natal, akan semakin banyak di antara kita yang benar motivasinya mencari Tuhan. Karena Tuhan telah sangat mengasihi dan baik sekali. Saya mencari Dia, saya mau lebih dekat. Kaum wanita saja ya menyanyi refnya, sepanjang hidup kaum pria tenang di hadirat Tuhan. Ingat kebaikan, kemurahan, terlebih anugerahnya. Sepanjang hidupku kaum wanita menyanyi. Sepanjang hidupku Kau setia, Haleluya. sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi Kaum wanita terus menyanyi. kebaikan-Mu Tuhan. Mari
bersyukur buat anugerah Natal pertama. Sepanjang hidupku kau setia. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi Kamu wanita, kebaikan mari kau pria, Tuhan. ucapkan syukur sepanjang hidup. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Haleluya. Kaum pria, mari bersyukur sepanjang hidup ini telah Tuhan Sepanjang hidupku kau setia. Haleluya, haleluya. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Amin. Yuk kita nyanyi bersama-sama dengan syukur Tuhan. Haleluya. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Sepanjang hidupku, Ibu Gembala berdoa. Haleluya. Sepanjang hidupku kau setia. Amin. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Menyanyi kebaikanmu. Sekali lagi katakan menyanyi kebaikanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi pengakuan kami Tuhan, sidang-Mu yang datang pada pagi Terima ini. kasih Tuhan. Terlalu banyak kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang telah kami rasakan Ya. sepanjang tahun ini Tuhan. Kami boleh menyembah Raja di atas segala raja. Dan pagi hari ini kami boleh mencari wajah-Mu. Amin. Tuhan. Kami percaya saat kami mencari wajah-Mu, Engkau tidak tinggal diam Tuhan. Engkau akan memberkati setiap apa yang menjadi keperluan sidang-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau berkenan atas puji-pujian yang telah kami naikkan. Segala Tuhan niat kami di dalam kami mencari hadirat Tuhan. Disitulah kesukaan yang kami rasakan ya Tuhan. Terima kasih buat segala yang baik Tuhan. Bawa kami lebih sungguh-sungguh lagi. Lebih mendekat lagi Tuhan dari hari-hari yang lalu. Kami mau mencari Engkau lebih sungguh-sungguh. Lebih Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Inilah menjadi doa kerinduan Tuhan. Kami semuanya Tuhan. Tuhan Engkau memberkati kami semuanya yang sudah mencari Engkau pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kami boleh alami
berkat Natal, berkat damai sejahtera Tuhan yang dunia tidak bisa berikan. Kami boleh dapatkan saat kami mencari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat lawatan Tuhan pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan terus akan memberkati mulai pagi hari ini, besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is a night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining till He appeared. And the soul felt His word, a thrill of hope. The weary world rejoices on yonder breast, a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices on divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is a night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining till He appeared, and the soul felt His word, a thrill of hope. A weary world rejoices when under grace, a new and glorious morn. Dalam kegelapan seperti ini, Ia akan bawa terang kepada mereka yang hidup dalam kegelapan dan yang hidup dalam bayang-bayang kematian. Ia akan menuntun kita ke dalam hidup yang penuh kedamaian. Mari kita sambut penyalaan lilin yang pertama oleh Ibu Gembala Pendeta Juliana Wati Gunawan. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is a night of our dear Savior's birth.
Penyalaan lilin yang kedua oleh Bapak Arya Teguh Abadi. And the soul felt this wound. A thrill of hope. The weary world rejoices. Oriented rays. A new and glorious morn. For oh, hear the angels' voices unknown, never, oh no, when Christ was born, oh no, never. Penyalaan lilin yang ketiga oleh Bapak Dodi Perwira Quintari. Holy night, the stars are brightly shining. It is a night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining till He appeared. Penyalaan lilin yang keempat oleh Bapak Slamet. The weary world rejoices, oriented praise, a new and glorious morn. For your ears, oh, hear the angels' voices, when Christ was born, oh no, never, oh no. Penyalaan lilin yang kelima oleh Saudara Evan Aditya. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is a night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and Bagaikan lilin yang sudah menyala ini, Yesus pun lahir untuk menerangi dunia. Dan ketika kita menerima terang Yesus Kristus, kita yang dahulu hidup dalam kegelapan, kini berubah menjadi anak-anak terang. Haleluya!
Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, dan menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah terindah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah terindah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Mari semua kita nyanyi karena kita. Kerlis tetap di sini. Karena kita. Mari nyanyi lagu karena kita. Mari semua kita berdiri.